A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wassallallahu ala Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini saya masih akan pada kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang tipologi guru. Ada berapa? Tiga. Satu, Syekhut Ta'lim. Yang kedua, Syekhut Tarbiyah. Yang ketiga, Syekhut Tarbiyah. Dan masih bagi lagi kita lupa. Tadi balikin lagi kita ngaji gak baca. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya terkait masalah pengajian, terkait masalah taklim, masih banyak fadilah-fadilah yang sangat luar biasa. Sebelum nanti kita taruhlah hadis sunnah bawiyah dan sebagainya. Ini juga penting disampaikan karena umumnya para kiai, para guru-guru ngaji jika mulai taklim biasanya riwayat ini selalu disampaikan. Apa itu? Yang pertama, ada ulama besar bernama Syekh Khatib Al-Baghdadi. Syekh Khatib Al-Baghdadi ini punya kitab namanya Ar-Rihlah fi Thalabil Hadis, 10 jilid. Judulnya Ar-Rihlah fi Thalabil Hadis. Jika Bapak ingin ingat atau ingin membaca sekedar iseng, boleh mampir ke rumah. Itu kitab masih ada di rumah saya. Ar-Rihlah fi Thalabil Hadis. Di sana ada satu buah hadis Rasulullah SAW di mana Nabi Musa SAW berkhutbah, berceramah di depan umatnya, umat Yahudi, atau lebih kita kenal namanya Bani Israel. Berkhutbah Nabi Musa bilisanin fasikin, dengan lidah yang tajam, tutur katanya bagus, artikulasinya jelas, sehingga semua orang fasik mendengarnya bisa mendapatkan semua inti daripada khutbahnya Nabi Musa. Padahal mohon maaf, Nabi Musa terkategori orang yang telo, cadel, tapi beliau ceramahnya enak, bisa didengar dengan enak, lalu semua orang yang mendengarkannya terpesona, terpukau dengan penjelasan Nabi Allah Ibrahim. Bi'tiqadil sahih, juga cara menyampaikannya sangat luar biasa. Nabi Musa itu menyampaikannya luar biasa. Maka satu di antara tata cara menyampaikan khutbah itu seperti Nabi Musa dan juga seperti Rasulullah SAW. Kalau khutbah itu ihmarat wajhu, muka peye. Khutbah Jumat peye, enggak peye itu pada tidur. Bener ya Pak? Maka zaman Rasulullah itu megang pukat. Kalau sekarang misalnya pada tidur di bacaan ayat digebrak sama Rasulullah. Gitu ya Pak? Ihmarat wajhu, wajahnya sampai merah, tapi menyampaikannya bagus. Seperti Bung Tomo pada saat membakar semangat area-area Surabaya dalam rangka menyambut datangnya tentara sekutu. Itu luar biasa. Siapa orang yang tidak tersengat, tidak terbakar hatinya? Jangan orang dulu Pak, saya dengar Bung Tomo pengen perang. Kalau terdengar di YouTube gitu, asli suara. Ada sahabat atau dari bangsa Bani Israel, ada nggak orang yang lebih alim, lebih pandai, lebih cerdas, khutbahnya lebih bagus dari ente? Itu pertanyaannya begitu. Ternyata Nabi Musa agak dirasuki dengan sifat takabur, sifat manusianya keluar. Jadi kalau ada orang dipuji hidungnya ngap-ngap itu biasa. Nabi Musa aja begitu Pak. Ketika dipuji kayak gitu, keluar kalimatnya Nabi Musa, enggak menjawab pertanyaan kaum Bani Israel, akan tetapi Rasulullah Nabi Musa itu ngomong begini, emang siapa? Itu kalimatnya unik Pak. Ya Musa, ada nggak orang yang lebih pintar, lebih cerdas, lebih alim, lebih hebat khutbahnya daripada kamu? Kata Nabi Musa, emang siapa?
Itu kira-kira gitu. Kira-kira gitu Pak. Itu maksudnya apa kalau Bapak nangkep? Hah? Kalau nangkep kalimatnya Nabi Musa itu gimana? Emang siapa gua? Emang siapa selain saya? Maksudnya begitu kalimatnya kan. Cuma Nabi Musa gak pakai yang lain, cukup pendek. Ini dalam bahasa Balaghah itu menampakkan kalimatnya Nabi Musa. Emang siapa? Maksudnya emang siapa yang lebih bikin salah sampai selesai juga gak mau ditegur. Karena kita gak maksud. Nabi Musa ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Tegurannya bagaimana? Wa fawqa ilmin alimin, di setiap yang alim ada yang lebih alim. Di atas langit ada langit. Begitu katanya. Di atas langit ada langit. Wa fawqa ilmin alim. Di setiap orang yang pintar pasti ada yang lebih pintar lagi. Wah, itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ditegur sama orang, umumnya gak terima. Paham Pak ya? Karena sifat kemanusiaan kita, ketika kita melakukan perbuatan keliru, melakukan perbuatan salah, ditegur gak diterima. Mungkin ego masih ada. Tapi Nabi Musa dengan kecerdasan spiritualnya, dalam artian kecerdasan spiritual ini karena memang hatinya bersih, Nabi Musa AS bilang, ya Rob, berarti kalau begitu ada dong yang lebih pintar dari saya. Kalau begitu ada dong yang lebih cerdas daripada saya. Coba tolong tunjukin siapa orangnya. Baru kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, boleh kalau begitu kamu ngaji deh sama orangnya. Gimana saya ketemu orang itu? Tolong kasih tahu alamatnya, maka akan saya cari. Dikasih 2 alamat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kamu goreng ikan. Goreng ikan. Gak ada kaitannya sebenarnya ngaji sama goreng ikan, gak ada kaitannya. Itu 1. 3, Nabi Musa goreng ikan 3. 2 buat dimakan, 1 buat petunjuk. Digoreng sampai kering. Orang Mesir itu hebat, menggoreng ikan sekali itu bisa bertahan sampai 1 tahun. Ini kali gitu. Bisa sampai 1 tahun. Itu kalau marinasinya benar. Bahkan orang Indonesia punya rendang itu kalau dimasaknya benar 3 bulan ke depan itu nggak busuk gitu ya, nggak basi. Orang Mesir juga punya ilmu kayak gitu. Dia goreng tuh ikan, kata Allah, goreng ikan, taruh di rantang. Lalu bagaimana ya Rob? Setelah goreng ikan, cari teman untuk nemenin kamu. Cari, ketemu, udah ketemu. Nah, jalan. Guru kamu ada di satu tempat namanya Majma'ul Bahrain. Cuma segitu doang petunjuknya. Majma'ul Bahrain itu apa? Secara ilmu fisika adalah pertemuan 2 laut. Satu laut dengan laut yang lain bertemu di tengah-tengahnya itu namanya Majma'ul Bahrain. Tempat zona bebas. Jadi kalau laut A dengan laut B itu asin, ketemu di tengah-tengahnya tawar. Airnya bahkan seikhwan syaribin. Orang yang minum itu akan menjadi sehat, awet muda, nggak bisa tua minum air itu. Maka Majma'ul Bahrain itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang belum ada yang tahu. Kecuali Nabi Musa AS. Ada penelitian menyatakan Majma'ul Bahrain ini adanya di Mesir. Pertemuan laut Mesir dengan Jordan. 2 tahun udah mananya keong. Jadi pertemuan Mesir sama Jordan, laut Mesir sama Jordan bertemu, tengahnya itu namanya zona yang disebut Majma'ul Bahrain. Dalam Al-Quran disebutkan. Jadi kalau bapak mau awet muda, cepat sehat, panjang umur, cari. Pengen banget ke sana ya, mudah-mudahan ada yang ngomong sini. Majma'ul Bahrain. Karena Majma'ul Bahrain itu adanya di Dead Sea. Dead Sea itu apa itu namanya? Laut mati. Ya, dead itu kan mati ya. Sea itu laut. Dari seaward dunia laut. Bahasa Indonesia apa ya? Dead Sea. Dead Sea itu adanya di mana Rob? Di mana mau mana? Saya nggak tahu Dead Sea. Dead Sea laut mati itu adanya di mana? Israel. Kayaknya. Yang benar nanti saya nyasar lagi. Belum lagi ongkosin nyasar. Di mana Dead Sea? Google. Laut mati. Jadi konon saking, mohon maaf ya Pak, laut mati itu saking garamnya tinggi, kadar salinitasnya tinggi, kadar garamnya tinggi, itu kalau orang berenang di laut itu nggak tenggelam. Apa namanya muncul? Ngapung. Gimana itu? Coba lihat nanti gimana.
Palestina. Oh, antara Jordania dan Palestina. Itu berarti benar itu. Jordan dan Palestina. Itu laut mati. Itu airnya beda. Airnya sendiri beda. Disuruh begitu sama Allah SWT. Musa goreng ikan taruh di rantang. Habis goreng ikan taruh di rantang, jangan temui tempat Majma'ul Bahrain. Ini tempat pengajian gak jelas ini. Alamatnya gak jelas. Bisa aja kan Nabi Musa berpikir jangan-jangan alamat palsu, karena nggak jelas RT, RW, nomor rumahnya dan lain sebagainya. Sekarang mohon maaf, saya tanya sama bapak ngaji dari rumah ke musola Nurul Huda ini ngaji jelas nggak alamatnya? Makanya nggak nyasar. Tapi kadang-kadang yang alamatnya jelas sejak nggak datang. Huda ini dalam beberapa tafsir disebut namanya Dunnun. Namanya siapa? Dunnun. Ketika jalan, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Itu jalannya Nabi Musa, jalan sama kata. Ketika jalan itu Nabi Musa alaihi salatu wasallam bersama Fatah jalannya aw amdiya huquba. Ada yang bilang amdiya huquba itu jalannya sehari penuh tanpa istirahat, seharian penuh. Jadi mau ngaji, nyari guru, jalan seharian penuh. Ada di sini yang jalan seharian penuh. Nah, orang saya nanya nih, benar, jauh yang benar. Bapak ngaji, ada nggak kalau ngaji itu jalan seharian penuh? Ada. Paling tak dulu yang paling jauh dari 10 menit. Kok lama? Ya, kalau 10 menit sampai kamu rambutan. 5 menit ya? 5 menit. Pakai motor, leng-leng main dulu. Ambil jalan satu hari satu penuh tanpa istirahat. Ada juga para mufassir mengatakan yang dinamakan awam dia hukuba berjalan itu selama 1 tahun nggak berhenti. Dan dia tertidurnya di jalanan, tidur pak, matanya tidur tapi kakinya jalan. Masya Allah, luar biasa. Ada orang nyari pengajian selama setahun. Hampir dikatakan tidak, tapi saya lebih meyakini mufassir, karena mufassir itu menyatakan awam dia hukuba itu jalan seharian. Ini saya mau tahu nih Pak Teguh masih muda soalnya. Saya mau tahu. Besok mulai jam 7 pagi coba jalan seharian. Jam 7 sampai jam 7 lagi, kira-kira sampai di mana? Jalan kaki lagi, jangan naik motor. Saya pengen tahu, nanti kasih tahu sama saya. Ustaz, ternyata jalan seharian itu sampai Bogor, masih hebat. Kemampuan jalannya masih kuat. Nabi Musa itu fisiknya terkenal besar, terkenal kuat. Sampai satu waktu yang ingetin untuk istirahat itu adalah anak buahnya Zunnun atau Fatah tadi. Kata si Fatah tadi, Musa capek. Kalau anda sih fisiknya kuat, hebat. Saya capek Musa. Oh iya, kita udah jalan selama ya. Udah jalan lama. Iya baik, kita istirahat. Istirahat. Ternyata ketika istirahat itu tempatnya Pak Majma'ul Bahrain itu ternyata. Cuma nggak pada sadar ini orang. Dua orang ini nggak pada sadar. Lalu apa? Lalu Nabi Musa alaihissalam mempersilahkan antara Fatah atau saya duluan, kata Nabi Musa. Fatah mau istirahat duluan atau saya duluan? Kata Nabi Musa alaihissalam menawarkan kepada Fatah. Si Fatah jawab, begini jawaban Fatah. Udahlah, masa murid duluan, guru dulu. Maka ini adab ini Pak. Adab seorang murid kepada guru, mendahulukan guru. Maka mohon maaf Bapak, kalau lagi tahlilan kiai dapat 2, sudah jangan ribut. Ribut dapat 2. Kalau sedangkan kita 1. Lah beda kerjaannya. Kata Nunul atau kata itu ngomong Nabi Musa, ya silakan. Anda saja duluan. Istirahat, Nabi Musa tidur tuh. Tidur di pahanya Nunul. Ternyata ketika lagi tidur, Nabi Musa lagi tidur, itu ikan yang di dalam rantang bergerak, bergerak. Kok ikan ini yang tadinya habis digoreng, kok bergerak? Ini kan mustahil. Maka ikan ini ikan yang punya keramat. Keramat itu kalau bahasanya karomah. Ikan ini karomah, punya karomah. Maka ada ulama besar namanya Ibnu Katsir, ngarang kitab Bidayah wan Nihayah, 17 jilid.
Saya punya kitab judulnya Al-Bidayah wa Nihayah 17 jilid. Ini kitab hadis. Ada, saya pernah baca tapi saya pernah baca di dalam kitab yang nomor 9, jilid nomor 9 itu cuma khusus membahas ikan ini. Satu jilid 500 halaman. Hanya membahas tentang ikan doang. Ikan Nabi Musa. Masya Allah. Dan ikan Nabi Musa ini akan hidup selamanya sampai hari kiamat nanti. Pas kiamat baru nanti wafat. Mati lah, masa ikan wafat gitu. Mati baru ikan. Karena kulluman 'alaiha fan. Semua yang hidup pasti mati lah. Termasuk ikan itu termasuk ada sepanjang umur. Itu 500 halaman satu jilid khusus untuk membahas tentang ikan. Kalau saya bahas nggak kurang 12 sudah. Pokoknya ikan itu hidup aja. Ya, kalau mau tahu rahasianya nanti ya. Ikan itu hidup, tiba-tiba ketika dibuka loncat ke dalam laut, muter-muter di pinggir, muter, lalu lari ke dasar samudra. Ini orang yang namanya kota tadi melihat takjub saja. Ketika melihat dan dia takjub, wah ikan yang nanti kok bisa hidupnya, masya Allah, takjub doang udah. Tapi lupa ngebangunin Nabi Musa. Akhirnya kelar, kabur itu ikan ke dasar samudra. Nabi Musa selesai istirahat. Kata Nabi Musa, ayo waktunya kamu istirahat, tidur, saya jaga sekarang. Kata si Fata, ya Musa, gak usah, saya gak usah tidur lagi, saya gak usah istirahat, saya udah cukup. Ayo kita jalan lagi. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri syaraba. Jalan itu akhirnya, yuk kita jalan lagi. Ayo deh, kalau yang udah sehat, udah ayo jalan lagi. Sehingga tempat yang dituju oleh Nabi Musa alaihissalam itu terlewat. Maka kalimatnya falamma balagha, ketika sampai majma'a bainihima nasiya hutahuma, dia lupa sama ikan yang harusnya dikasih tahu kepada Nabi Musa. Ikannya itu sebagai tanda sebenarnya. Lupa itu si Fata tadi. Nah, setelah selesai, habis jalan, konon jalannya seharian lagi. Berarti satu hari kalau di jalan 24 jam. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasr. Apa kata Nabi Musa? Udah 2 hari kita bisa kali semalam kita berjalan, istirahat. Kata Nabi Musa, buka rantang, kan masih ada ikan. Jadi Nabi Musa konon dibawa ikan 3 yang buat bekal, 1 untuk Nabi Musa, 1 untuk Fata, yang 1 untuk petunjuk. Lalu ayo makan. Habis makan, kata Nabi Musa, itu ikan yang 1 jangan diapa-apain, jangan dimakan. Baru ingat. Falamma jawaza li fatahu atina ghada'ana, ketika Nabi Musa ngomong, mana makan siang saya? Mana makanan saya? Tuh ikan gimana? Udah selesai kok belum? Masih ada apa enggak? Baru dia ngomong, laqad laqina min safarina hadza nasr. Aduh, saya lupa. Nabi Musa saya lupa. Lupa bagaimana? Tadi waktu tidur seharian yang lalu Nabi Musa tidur, ternyata ikan di dalam rantang itu loncat-loncat. Saya buka rantangnya, ternyata lompat ke dalam laut, lari ke dasar samudra. Kata Nabi Musa, lah kenapa kagak ngomong? Kenapa tidak ngomong? Maka Nabi Musa kepada Fata ngomong begini, wa ma ansaniya illa syaitan an azkur. Kalau begitu kamu sudah digoda setan sehingga kalau tadi amaya sobro, kamu gak bakal mampu ikut saya, kamu gak bakal sabar ikut saya. Kata Nabi Musa alaihissalam, qala satajiduni insyaallah sabira, insyaallah sabira wala aksi laka amr. Insyaallah saya akan sabar dan akan mentaati peraturan yang kamu buat. Kalau kata Nabi Khidir, ya sudah, kalau emang maunya kayak begitu, ayo ikut. Cuman saya punya syarat. Kan guru punya syarat ya Pak. Jadi pengajar sini punya syarat. Kan guru sama Pak Gunari, Pak Gunari yang tahu sama Pak Edi. Tanya syaratnya apa dulu? Ya, kata Nabi Musa, kata Nabi Khidir, qala fa in tabaqani fala tas'alni an syai'in hatta ukhdisa lahu minhu dzikr. Jangan sekali-kali kamu nanya kepada saya sebelum saya kasih tahu. Jangan sekali-kali nanya sebelum saya kasih tahu
Apa yang harus kamu tahu? Kata Nabi Musa, ya gampang banget syaratnya, gampang kalau gitu. Enggak tahu ini berat ini bos, enggak taunya berat. Selanjutnya, oke, saya bisa. Baik, kalau udah bisa, sanggup. Fanqalaqo, maka mereka berjalan. Jalannya naik perahu. Hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Ketika naik perahu ada di tengah, tiba-tiba ini rame nih perahunya, perahu rumahan rame, banyak orang. Nabi Khidir ngambil kampak langsung ngancurin perahu. Dilalanya yang ngelihat cuma Nabi Musa. Itu hebatnya Nabi Khidir. Yang lain gak pada ngelihat, diem aja yang kayak Nabi Musa ngelihat, lah kok Khidir ngambil kampak, itu perahu dikampakin semua. Lalu Nabi Musa AS ngomong nih, terlanjur ngelihat saking takutnya dia tenggelam kali itu kayak. Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an nukra. Laqad ji'ta syai'an nukra. Kamu mau nenggelamin kita, Khidir. Kenapa kamu hancur-hancurin kapal? Kita bisa tenggelam ini. Maka Nabi Khidir dengan entengnya ngomong, qal ala aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Udah gua bilang lu enggak bakalan sanggup ikut sama gua. Baru astagfirullah. Iya ya, pakai bertanya kita. Lalu Nabi Musa itu pintar, Pak. Nabi Musa pintar. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhibni min amri usra. Jangan dikasih kartu merah dong. Kartu kuning aja. Kan biasanya kartu kuning 2 kali kan gitu. Masa baru sekali aja langsung dihukum kan gitu. Kata Nabi Khidir, boleh, tapi sekali lagi jangan bertanya sebelum saya kasih tahu. Fanqalaqo. Berangkat lagi di perahu itu. Setelah perahu itu bertolak, lalu dia jalan beberapa meter, ternyata banyak anak-anak. Kayak tadi itu banyak anak-anak. Ada yang main karet, ada yang main bekel, ada yang main petak umpet, ada yang main petak jongkok. Ada satu anak alim, diem aja Pak, ngeliatin teman-temannya main, ngeliatin teman-temannya bercanda dan sebagainya. Dia nyender di bawah batu karang. Batu karang nggak terlalu besar, nyender aja kan. Tiba-tiba Nabi Khidir melihat, oh ada anak itu, dideketin. Ketika didekat, lehernya dicekek sampai, mohon maaf, lidahnya melet, mati loh. Ini saya lihat ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, ada 3 hadis cara matiin anak itu. Nabi Khidir caranya ada 3. 1, anak itu dideketin, lehernya dicekik sampai keluar lidahnya, mati. Yang kedua, tangan sama tangan dipegang, lalu kepalanya dipentokin ke batu karang. Yang ketiga, dipitik, straight, lalu dia ambil batu, dikeprok, prok. Yang jelas 3 riwayat itu intinya 1, mati. Itu anak pokoknya mati itu anak itu jelas mati. Lalu Nabi Musa SAW lihat, wah kok ada anak kecil dimatiin. Qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Khidir, itu anak zakiyah, anak yang punya dosa. Kok kamu bunuh? Dosa besar kita karena telah membunuh anak. Apa kata Nabi Khidir alaihissalam? Entengnya qal alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Udah gue bilang lu gak bakal sanggup ketemu sama gue. Gak bakal sanggup hidup sama saya. Itu kata Nabi Khidir alaihissalam. Wow, astagfirullahaladzim. Qala in sa'altaka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni usra. Aduh, saya mohon maaf, lupa saya. Dan sekali lagi deh, kalau sekali lagi boleh. Nabi Musa itu pintarnya, rayu. Karena belum dapat ilmu dan menurut Nabi Musa belum dapat ilmu. Jangan nanya ya, jangan nanya. Sekali lagi jangan nanya. Iya siap, jalan. Fanqalaqo, berjalan. Idza ataya ahla qaryatin tat'ama ahlaha fa'abaw. Lalu dia datang ke satu perkampungan. Nabi Khidir alaihissalam itu ngetok pintu, tok. Semua rumah diketokin pintunya. Nabi Khidir minta, Pak minta makan, Pak minta minum. Jangan makanan, minuman gak dikasih. Fa'abaw. Mereka semuanya gak ngasih. Maka Korea itu, kampung itu dikenal sekarang namanya Korea Bukhl. Kampung pelit, medit, merkibit, ucrit, umet, jahe, buntut gasiran.
terakhirnya korek. Orang koreknya luar biasa. Bahasa korek artinya apa ya? Medit. Luar biasa pelitnya orang. Sampai-sampai kagak mau ngasih makan sama Nabi Allah Khidir dan Nabi Musa. Pak, ini kampung pernah dihitung. Supaya dulu kalau saya pernah lihat di TV 3 namanya. Sama kita Pak, bahwasanya Nabi Khidir itu datang dalam rupa yang kurang nyaman kita lihat. Nabi Khidir itu datang kepada orang yang pengen dia datangnya itu terhadap orang yang kagak nyaman. Contohnya apa? Misalkan jadi ini ilmu. Setiap kali rumah kita diketok pintunya, kok orang itu minta jangan ditolak. Ingat syaratnya itu. Kalau ada orang minta sesuatu di rumah kita, diketok rumah kita, asal diketok rumah kita, assalamualaikum, minta sesuatu jangan ditolak. Persepsikan, anggap saja itu Nabi Khidir langsung. Apa saja yang punya kasih. Misalkan nggak punya uang, nggak punya uang, ada lontong satu, kasih lontong. Ada rokok satu, mau rokok nggak nih? Begitu kasih. Setelah kasih, syaratnya salaman. Salaman. Cara salamannya saya kasih tahu saya di sini. Salamannya, kalau salaman biasa begini Bang, salaman biasa ini. Tapi kalau misalkan salaman yang mau ketemu sama Nabi Khidir, pencet begini. Nih. Ketika dipencet begini, kok keras? Ini Pak Edi. Pak Edi ini keras. Tapi kalau kita salaman ternyata ini kebetulan Nabi Khidir dipencet ngempos dia. Dan pulang. Jadi pulang ini. Bukan semua tangannya pulang ini aja kan. Coba pegang ini. Ternyata ngempos Nabi Khidir. Gak usah dilepas. Langsung bilang doakan saya. Gak usah ngomong itu Khidir, gak usah. Doakan saya. Doakan saya. Ini cerita beneran. Ini cerita beneran. Saya sama guru saya yang terkenal waliullah itu. Romi mau ketemu tapi nggak sempat ketemu. Terkenal waliullah selama. Saya bilang ini Bas, saya ingin sekali ketemu sama Nabi Khidir. Ada wiridnya cuy. Itu wirid selama 40 hari. Nanti sampean datang ke tempat ini, insya Allah ketemu. Benar kan? Saya wirid kok. Sambil puasa 40 hari. Sampai ketemu sama Nabi Khidir. Tiba-tiba tengah malam salatnya langsung mancing. Saya nggak bisa mancing. Itu belum ketemu bagus itu. Mancing, suruh mancing. Kata Bang guru saya kata Bukhari, nanti ada orang itulah Nabi Khidir. Tiba-tiba karena saya punya roh di waktu itu. Saya satu-satunya sakti Jakarta yang punya roh pada saat itu. Arwahnya Albang waktu saya. Tiba-tiba orang itu datang ngomong gini, Pak, mohon maaf, nanya jam berapa ini? Saya mah tanya, jam 12 lah, lewat udah kayak begitu. Tiba-tiba setelah lewat, ya Ustaz ngomong, udah ketemu kan? Si kafir, ketemu apa ini maksudnya? Ketemu orang. Maksudnya, tadi ada orang nanya, datang ke sini, itu kan udah ketemu? Udah, tapi cuma nanya jam itu Nabi Khidir. Wah, pas nggak ketemu ini. Berarti emang belum jodoh. Masalahnya saya banyak pulsa, saya pacaran dulu. Udah puasa 40 hari, apalagi nggak puasa. Romi ini makannya bebek, kepala kambing, mau ketemu Nabi Khidir, itu angel, susah. Apalagi penutupan nasi padang, sate padang, susah. Resep sudah itu susah ya untuk ketemu Nabi Khidir. Coba puasa 40 hari, masya Allah itu Nabi Khidir. Nah yang ketiga kata Nabi Khidir, jangan nanya ya, dia jalan lagi. Ternyata di kampung itu gak diterima. Ada rumah rubuh Pak, mau rubuh. Kata Nabi Khidir, ayo kita bangun. Bangun. Ketika dibangun, kata Nabi Khidir, ayo tinggalin. Nabi Musa lalu protes sama Nabi Khidir, lah gimana sih udah ngebangun? Coba tanya Pak Abdullah, kalau udah ngebangun rumah orang kira-kira suruh pulang gitu, gak dikasih ongkos. Ribut apa enggak? Awas loh kan gitu. Kata Nabi Musa, lah kita udah bangun rumah ini, minta dong kompensasi sama pemiliknya. Kata Nabi Khidir, hadza firaqu baini wa bainik, ini hari perpisahan kita. Ente harus ke kanan, saya ke kiri. Kata Nabi Khidir, udah kita nggak bisa lagi bersama. Hadza firaqu baini wa bainik, inilah akhir pertemuan kita. Kata Nabi Khidir. Nabi Musa baru ini pertanyaan saya tadi. Lalu Nabi Musa sadar. Kata Nabi Musa begini, ya udah nih, saya terima. Tapi saya pengen tahu itu 3 kerjaan kayak begitu maksudnya apa? Yang pertama nih,
Perahu itu kalau bagus-bagus, zaman dulu, zaman Nabi Musa itu udah gak dikasih solar. Kalau perahunya bagus digasak, diambil sama pemerintah. Kalau pemerintah yang zalim masa sekarang Pak, itu perahu gak digasak, gak diambil, tapi solar naikin, sehingga nelayan gak bisa beli solar, gak bisa melaut, sehingga nanti perahunya dijual. Ini namanya hukum kapitalis. Kalau dulu nggak dikasih solar, diambil perahunya yang bagus, yang jelek ditinggalin. Dulu, kalau sekarang enggak, solarnya dinaikin, perahunya nggak diambil, sampai mereka nggak kuat bayar beli solar baru dijual. Kalau sekarang kapitalis hukum. Jadi zaman Nabi Musa itu ada kapitalis, diambil perahunya. Nah, perahu ini perahu anak yatim, maka saya rusak biar para tukang gasak perahu itu nggak mau, karena perahunya jelek. Benerannya nggak diambil. Oh begitu, itu hasilnya dia. Baru saya tahu. Itu ilmu dari mana? Alam tahu rusda, ilmu yang Allah kasih. Terus anak itu kok bisa dimatiin? Kalau anak itu nggak berdosa. Nah, nih anak itu punya dua orang tua, soleh. Kalau anak ini gede, maka nanti orang tuanya bakal jadi kafir gara-gara anak ini. Jadi anak ini pemicu kekafiran. Loh, emang siapa? Ini anak namanya Musa juga, tapi bangsanya Samiri. Wa Musa alladhi rabbahu Fir'aun mursal. Wa Musa alladhi rabbahu Jibril kafir. Ada dua Musa pada masa itu. Nah, ini dua besar, masih kecil kata Nabi kecil. Satu Musa di depan Nabi Musa. Satu ada orang namanya Musa dididik sama Fir'aun tapi nanti jadi Rasul. Nabi Musa kan udah, ente tahu siapa didik saya? Kamu dididik sama Fir'aun, nanti kamu jadi Nabi dan Rasul. Dan sekarang sudah jadi Nabi dan Rasul. Benar tak? Benar. Itu satu. Yang kedua ada Musa lahir kok dididiknya sama malaikat Jibril. Jadi dia ini, anak ini dididik sama malaikat Jibril. Tapi karena dididik sama malaikat Jibril, ternyata dia jadi orang kafir. Jadi orang yang kalau nanti hidup akan membuat kekafiran kepada seluruh orang. Siapa namanya? Musa As-Samiri. Musa As-Samiri ini kata lainnya adalah Dajjal. Baru kaget kok, baru ingat saya. Baru ingat ilmu kayak gitu. Ilmu ini gak didapat dari pelajaran. Maka syekhnya namanya Syekhul Tartiyah. Bukan Syekhul Tartiyah, bukan Syekhul Tartiyah. Syekhul Tartiyah, ilmu laduni. Nah yang ketiga, kenapa rumah rubuh kok kita bangun? Rumah rubuh itu punya orang soleh dan soleh. Anak-anaknya lebih pada besar daripada pondok, daripada dari ilmu agama. Itu rubuh, dia lagi ninggalin harta banyak, hartanya banyak, dia tinggalin, ada duit, ada lain-lain sebagainya. Itu kalau rumahnya kita biarin rubuh begitu, maka nanti orang-orang Quryatul Bukhel itu ngejar sama orang itu karena gak ada orangnya. Bapak ibunya udah wafat, anaknya masih di pada pesantren. Saya diperintahkan sama Allah untuk membangun biar harta itu gak kelihatan dari luar, biar aman. Nanti pulang baru dimanfaatin sama anaknya. Mau bikin pondok, mau bikin masjid, mau bikin apa silakan. Oke, itu kayak kitab Taurat, 10 commandment, 10 firman Tuhan. Saya nggak pernah dapat ilmu kayak gitu. Kata Nabi Musa alaihissalam, kata Nabi Khidir alaihissalam, ini ilmu namanya ilmu rusda, atau lebih dikenal dengan ilmu ladun. Ilmu ladun itu ilmu yang prosesnya tidak lewat belajar. Maka Nabi Musa ilmunya syariat, Nabi Khidir ilmunya hakikat. Syariat dengan hakikat bertemu, hasilnya perpaduan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Maka berarti tidak ada yang jarang syariat sama hakikat nyambung. Jangankan kita dapat ilmu hakikat, syariat aja kadang-kadang bolong-bolong. Ilmu syariat tadi kita bolong-bolong. Pandai ilmu fikih, tauhidnya belum tentu. Pandai ilmu tauhid, ilmu hadisnya kagak. Pandai ilmu hadis, Al-Qurannya kagak. Kan begitu ya Pak ya? Banyak yang kayak gitu. Jadi mau ada orang ngapain? Saya mah nggak usah pakai ilmu syariat, ilmu hakikat aja. Gayanya, hasilnya keluarnya Usam Sudin. Udah sudah orangnya. Usam Sudin. Usam Sudin. Nah, mungkin dulu Abu orang maunya hakikat aja nggak pakai syariat. Ada keluar biasa itu namanya Abu Toto. Abu Toto siapa Abu Toto? Abu Toto siapa Abu Toto? Panji. Dibilang saja. Makin nyasar. Bukan yang memberikan pencerahan, tapi dulu, waktu dulu sesat dan rusak.
Maka ilmu syariatnya matang, baru ngaji. Sakit kok, jangan dibalik. Oh ya, maaf, boleh nggak sih? Tapi saya mau ngajarnya apa? Potong tangan. Ada orang beli 100.000, maka hukumannya potong tangan sendiri, potong tangan. Tiba-tiba ada orang namanya Raden Raden Syahid, atau lebih dikenal Branda Lokajaya. Lebih dikenal lagi nanti setelah taubat namanya Sunan Kalijogo. Waktu dia jadi anak Bupati Tuban Wilatika itu, anak Bupati beliau, bukan anak Subarana. Anak beliau itu keturunan Raja Majapahit. Bapaknya makan enak, tidurnya nyaman. Pas dia melihat rakyatnya pada kelaparan, akhirnya dia lihat, loh kenapa belum makan sudah 5 hari. Dia ambil gandum, dia potong, dia kasih sama bapaknya, dipukulin tangannya sampai remuk. Kalau syariat hukumnya memang begitu. Kalau syariat itu hukumnya kayak begitu. Tapi kalau hakikat tujuannya tujuannya untuk menolong orang, berarti hakikat ini kadang-kadang syariatnya salah, akan tetapi panduannya benar, tujuannya begitu. Contoh lagi, kalau bukan orang Islam, Robin Hood, Robin Hood di hutan Forest, Nottingham Forest, nggak tahu pasti Nottingham Forest udah pasti. Di Nottingham Forest. Ya kalau di Indonesia si Pitung, kan kayak begitu. Indonesia si Pitung nyolong tapi dicintai masyarakat. Nah, karena diambil siapa? Orang Belanda, orang kaya, orang orang Cina. Toriko dulu, Toriko habis ngajinya pandai nih, udah alim semua, udah jadi kiai semua. Maka ngambil Toriko. Ada yang jalannya Satiria, ada yang jalannya Samania, ada yang jalannya Kotiria, ada yang Tijani dan lain sebagainya kan gitu ya. Nanti dapat Toriko, diamalkan diri tertentu, setelah ilmunya mantap, baru nyampe pada hakikat. Jangan macam-macam, wirid dulu. Kalau wiridnya panjang tapi syariatnya kosong, gila pasti. Udah pernah lihat orang gila wirid kan ya? Saya udah pernah lihat soalnya. Oh gitu orang gila wirid. Makanya jangan main-main kan gitu ya. Jangan main-main. Jadi kalau orang kayak kita mau macam-macam, mulai sekarang kalau orang yang wajib ini Pak itu udah saya hakikatnya. Gak usah ngaji syariat, kelamaan, baik pas saja. Nggak bisa syariat dulu. Bagi orang yang menuju hakikatnya Allah SWT, syariatnya tidak terpenuhi, ya susah juga. Maka syariat sebagai ngaji, Toriko sebagai pepelin, baru akan mendapatkan hakikat. Hakikatnya itu adalah usul Allah sampai kepada Allah SWT. Ngaji. Jadi mulai sekarang Toriko bapak ketika ditanya, Toriko kamu untuk sampai kepada Allah apa? Ngaji. Udah. Gak banyak sholat sunnah maksudnya. Emang kagak, males. Baca Quran juga enggak, zikir juga sedikit kan gitu ya. Toriko kamu apa? Ngaji setiap hari Selasa kan gitu, ngaji setiap hari Minggu pagi subuh. Ini toriko saya, maka bapak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini saya ngomong gini paham apa enggak? Jangan-jangan karena ada jus kegede paham. Mahmud paham lagi nih? Paham. Bang Salim paham lagi nih? Ya insyaallah. Baik kan gitu. Ini baru ada jus saja udah lupa kalau nggak ada jus itu. Paham ya Pak ya? Kira-kira pertanyaan? Silakan. Terima kasih Bapak. Yang pertama dapat jawabannya saya tadi. Ya. Waktu saya berjalan dalam 2 minggu dulu saya ketemu kami keluar daerah. Majelis ilmu. Kita karena wirid, di sholat sunnah, wirid, segala zikir dipanggil sama dia. Mas, lebih baik zikir dan diajar. Dia diajar, dengarkan begini kalinya. Kami sini kan, kami kan. Maka ada jawabannya tadi. Yang kedua, kami tegur juga. Waktu selesai sholat, mungkin dengan Mas karena belum tahu mungkin memang kaidahnya kalau saya sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada yang salam gitu karena belum tahu nggak apa-apa bukan nggak boleh kan tetapi sebaiknya katanya memang tidak dicontohkan juga kaidahnya memang ada katanya ada ayatnya waktu itu kan juga orang muslim bertemu wajib bersalaman makanya berlapis dosanya mereka tetapi waktu sholat katanya kalau bisa karena tidak dicontohkan juga selesai zikir dulu, selesai semua dulu baru bisa salaman katakan malam itu kita 3 kali kena yang kedua dan ketiga mengenai maghrib juga maghrib karena kita datang izin kita sudahnya saya datang
duduk. Kata lagi teman kami berlima, kata lagi teman. Orang udah mau sholat maghrib, sampaikan ke dia. Setelah ini ditegur lagi, Mas, mobil ada, waktu maghrib ada. Jenisnya apa? Mutlak, benar. Tapi jangan mengatakan wajib. Jangan wajib. Yang muakkad itu udah terakhirnya maghrib. Nggak boleh dianjurkan, tapi jangan dibiasakan sebelum maghrib katanya kan. Akhirnya saya sudahlah satu malam itu kita kena 3 ini disampaikan yang baik itu. Nah bagaimana Pak Ustaz? Pasti pengajian di pasien maghrib. Pikir dan sebagainya ada taklim, maka ikuti taklimnya. Dengarkan saya. Ya itu, yang lain tinggalkan. Itu betul. Itu betul. Maka saya udah nyontohin, mohon maaf ya, ini saya nyontohin. Wiridan saya maghrib itu kalau Selasa ini manis banget, pendek banget. Kenapa? Harusnya nih Pak, mohon maaf ya, ini bicara sunnah Rasul dan Rasulullah SAW contohkan gitu ya. Jadi kalau habis assalamualaikum kalau ada taklim langsung, gak pakai wirid dulu, gak pakai kopian dulu. Kenapa? Yang sunnah-sunnah itu hilang. Kenapa? Taklim wajib. Taklim itu wajib gitu. Tapi kalau disambung soal sunnah, berzikir lain sebagainya, ya segera diperpendek gitu Pak. Maka itu sudah benar, memang benar. Cuman menurut saya kalau sudah karena kita tahu kan kita nggak tahu kan itu sebenarnya karena kita berpikir kita tahu apa di masjid itu sama diskusi ngomong dari mana masyarakat dalam rangka apa dan sebagainya. Tiga ilmu itu yang diberikan melalui itu di masjid itu. betul. Yang pertama jelas benar ya, jelas benar. Maka siapapun nanti kalau misalkan suatu saat saya sholat terlambat maghrib, wirid itu pelan, bukan apa namanya cepat, dipercepat. Kalau sebenarnya sih kalau memang anjurannya Rasulullah pada assalamualaikum langsung Rasulullah menghadap gitu ya, kalau contohnya Rasulullah jamaah langsung rubuh, langsung bikin halakoh muter, langsung ngaji. Kalau kita kan enggak ya, masih ada toleransi, kadang ada orang yang terlambat dan lain sebagainya. Karena zaman Rasulullah para sahabatnya tepat waktu semua. Kalau kita kan punya kegiatan masing-masing dan sebagainya gitu. Itu benar. Jadi kalau ada sholat sunnah, ada zikir, maka kalau nggak bisa, kalau ada taklim sebaiknya tinggalin dulu. Tapi kalau misalkan ada gitu terlambat, itu percepat, jangan diperlambat gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua urusan salam-salaman. Ini ilmu nih. Kalau habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Allahumma shalli wa sallim.